Peserta ujian praktek penataran wasit juri kickboxing Indonesia atas nama Ahmad Fuad, silakan. Starting position. Just. Round one. Time. Five. Sekali lagi kepada para sahabat, kawan dan undangan yang sudah berkenan hadir, dimohon segera menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan di pendopo Joglo Puri Kamulyan pada pagi hari ini, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, pengurus pusat Kickboxing Indonesia, Master Bimo, untuk menempatkan diri di meja dan kursi di depan. Berikutnya untuk Coach Nita yang hadir sebagai Dewan Wasit Nasional Perwakilan Jawa Tengah. Begitu juga dengan Coach Samsul yang juga merupakan Dewan Wasit Nasional Perwakilan Jawa Tengah. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Wonogiri. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain alhamdulillah dan puji Tuhan yang sudah memperkenankan kita bertemu di dalam forum yang berbahagia ini. Sekali lagi yang saya hormati dan yang saya banggakan, beliau pengurus pusat KBI, Master Bimo, dan juga ada Coach Nita dan Coach Samsul yang sudah berkenan hadir untuk memberikan ilmunya kepada kita sekalian pada hari ini. Kita mulai acara pada pagi hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Marilah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing berdoa mulai. Sambutan Ketua Pengurus Cabang Kickboxing Wonogiri kepada yang terhormat, beliau yang kita banggakan, Mas Bintang Aditama Hartanto, untuk memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Kepada beliau kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah hadir di pagi hari ini di Hotel Joglo Puri Kamulyan, kediaman nasihat kita semua, Bapak Bondan Suwandono Haji, yang sudah memberikan tempatnya untuk kita melakukan kegiatan hari ini dan sampai besok. Dan juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang pada Master Bimo dari Jakarta, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga ada Coach Samsul, tepuk tangan untuk beliau. Dan juga ada Coach Nita yang pada hari ini sampai besok akan membimbing kita semua bagaimana cara menjadi wasit yang baik, ataupun nanti akan memberikan insight-insight perihal dunia kickboxing yang mungkin kita belum paham. Dan mohon izin sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Aditama Hartanto, pengurus Pengkap Kickboxing Kabupaten Wonogiri, KPI Kabupaten Wonogiri, yang baru beberapa bulan lalu terpilih menjadi ketua, yang mana nanti saya juga perlu banyak belajar di sini. Mohon bimbingan
tentunya nanti Mas Timo dan para coach yang di sini, karena memang kami terbilang masih sangat pemula gitu Mas. Jadi kami nanti dibimbing, mohon kesabaran untuk membimbing kami semua gitu ya. Semoga nanti dengan adanya dari beliau-beliau, dunia kickboxing di Wonogiri akan menjadi salah satu yang diperhitungkan. Begitu ya teman-teman. Mungkin cukup dari saya. Waktu dan tempat kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaju pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan bidang perwasitan Pangprof Kickboxing Indonesia cabang Jawa Tengah, yaitu pada beliau Bapak Samsul, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kickboxing. Keren. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di sini di Hotel Joglo Puri Kamongan, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya bersama Sensei Yunita dan Master Bimo, beliau dari BPKBI, untuk memandu panjenengan semua untuk sertifikasi wasit juri tingkat kabupaten. Saya harap dari teman-teman yang terbaik dari sini bisa melanjutkan sampai di daerah dan nantinya juga bisa melanjutkan sampai nasional. Karena perlu kalian ketahui bahwasanya di Provinsi Jawa Tengah ini kita masih kekurangan wasit juri yang berkompeten di kickboxing. Jadi ketika kita melakukan pertandingan demi pertandingan, event demi event, sering kita mencari wasit dari luar, baik dari Jawa Barat maupun Jawa Timur, baik dari DIY dan tempat-tempat yang lainnya. Maka dari itu kami harapkan yang terbaik dari sini, mohon izin Pak Ketum nanti bisa disalurkan mengikuti sertifikasi lagi untuk tingkat daerah. Mungkin itu dari saya, dan nanti kita ambil ilmunya dari Mas Bimo karena beliau sangat-sangat berkompeten untuk menjelaskan tentang regulasi tentang Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Ketum, Master Bimo. saya panggilnya Master Ketum, ya. Bimo. Kalau Bapak kayaknya terlalu Pengurus fresh, Pusat ya. Kickboxing Mas Ketum, Indonesia Mas Bintang Jakarta. Hadi Tama Hartanto. Saya hormati pemilik tempat Hotel Joglo Puri Kemuliaan Wonogiri, Bapak Bondan Bomo Haji. Dan saya hormati Ketua Panitia Seminar Mas Hendi Prabowo dan Mas Hendi Prabowo. Padahal dia yang sendiri, dia salah sendiri. Jadi jangan salah maksudnya. Dan yang saya hormati Sensei Samsul dan Sensei kita, perwakilan dari teman-teman Jawa Tengah, di mana beliau-beliau ini wasit juri Jawa Tengah senior sudah mengikuti banyak sekali pertandingan-pertandingan baik tingkat daerah, wilayah sampai nasional, sampai akhir kami bisa menang pon kickboxing pertama kita, beliau juga ada. Dan kebetulan Sensei Samsul saya tunjuk sebagai chief referee juga di ring, karena waktu itu saya bertugas sebagai supervisor. Saya harus menghandle dan mengatur semua wasit yang bertugas. Percaya dengan saya. Oke. Olahraga pertarungan kontak modern yang mencakup beberapa disiplin ilmu bela diri yang didefinisikan dengan jelas. Di kickboxing ada dua arena pertandingan. Ada tatami, ada ring sport. Oke, ada tatami, ada ring sport. Next. Di tatami sendiri itu ada 5 kategori yang bisa dipertandingkan. Ada foam, ada musical foam. Foam itu ada 2, ada creative foam, ada musical
musical form. Creative form itu gerakan-gerakan bela diri yang mensimulasikan tentang perkelahian atau fight, tapi tidak menggunakan musik. Kalau di cabang lain di karate itu ada kata ya. Jadi kalau di kickboxing ada juga namanya creative form. Oke, simulasi fight dengan lebih dari satu orang, ilustrasi, secara ilustrasi. Oke, ada lagi musical form, sama seperti creative form, tapi menggunakan musik. Kalau creative form tidak menggunakan musik, kalau musical form menggunakan musik. Oke, bisa tangan kosong, bisa senjata. Jadi saya menjelaskannya biar lebih cepat. Padahal belum masuk materi, tetapi sambil bicara dari pas-pas itu kita udah ingat. Oke, ada senjata, ada tangan kosong. Tadi ada musik, ada tidak musik. Yang tidak musik namanya creative form, yang musik namanya musical form. Dua-duanya ada yang menggunakan senjata, ada yang tangan kosong. Ada single, ada tim. Oke? Oke. Berarti sudah 2 kategori. Lalu ada 3 kategori lagi. Ada yang namanya point fighting. Point fighting itu sama seperti juga karate ya. Jadi one stop one point. Jadi begitu. Siapa duluan yang bisa ambil poin maka akan di stop dan dinilai. Dan ini benar-benar menggunakan speed dan endurance yang bermain. Ini teknik ya. Jadi kickboxing itu tingkatan-tingkatannya ada. Dari yang paling soft, dari yang kita fight hanya simulasi, sampai fight yang sifatnya cuma soft, cuma menyentuh, sampai fight yang menggunakan kontak tapi tidak full power, sampai full power. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Oke, jadi point fighting itu seperti potongan tadi. Jadi one stop one point. Siapa yang dapat poin duluan maka wasit akan bilang stop dan dilihat siapa yang mendapatkan nilai. Saya nggak boleh begini, terus saya suruh begini nggak boleh. Tapi kalau posisinya nempel begini, atau tangannya hanya begini, terus saya sapu dia, boleh. Boleh. Oh nggak boleh. Ini ya nggak boleh. Melakukan shoot tidak boleh menggunakan bantuan tangan apapun. Oke? Jangan bersandar di pundak itu tadi nggak boleh. Tangannya cuma bersandar itu. Ini ya. Yang jadi pelanggaran itu, yang sifatnya melengkung tangannya, mengikat lawan. Ini jatuhnya polis walaupun tangan satu. Sebenarnya sama, apalagi seperti ini. Ini pelanggaran sama, apalagi tangan dua. Ini pelanggaran, apalagi tangan dua. Yang sifatnya hook, tangan kita hook seperti ini, itu clean masuk. Rangkulan, jadi itu nggak boleh. Dan nggak boleh menyerang pada saat itu. Yang hewan ya. Kalau seperti ini tidak apa-apa. Kan kita tidak mengunci dia. Dari sini tak, saya memberi siapa? Boleh. Saya beri boleh. Oke. Nah, ketika menempel, wasit itu akan bilang break. Kalau break itu atlet wajib mundur 1 langkah untuk menyerang lagi. Kalau misalkan pada saat break dua-duanya tidak mau mundur, maka break kan gak mau mundur. Yang ketiganya bilang stop, tegur. Kalau break mundur 1. Oke, jatuh. Ini masih melihat. Kalau yang dimaksud pelanggar itu pukulan apa ya? Brutal. Yang pukulan yang begini-begini tuh, boom, itu jelas pelanggaran. Tapi kalau satu kali dia main ini, dia dari lihat itu dia pukul, boom, jatuh, itu murni serangan. Ada susulan Pak, ada ton. Boleh. Dari sini, boom, dia ambil boom. Oke. Yang penting yang dimaksud pelanggaran itu serangan-serangan brutal ya. Iya loh, materi nih ini tahu ini pukulan teknik atau tidak. Kalau kita lihat dia udah lebih dari 2 kali menyerang pukulan bukan dengan teknik, open hand, hammer,
mendorong, itu kita wajib stop. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, yang salah siapa? Wasit. Kita nggak bisa nyalain. Tapi peringatkan keras ke kamu. Pastikan dia udah mulai takut. Dia mau ambil permen lagi. Mau makan permen, papi potong ngejailin kamu. Dia nggak akan mau ambil permen lagi. Tapi kalau itu masih dilakuin ya, jalanin aja proses urutan ininya ya. Ukurannya. Gitu. Jadi minati ya, ya cuma digerak itu nggak di ini ya apa? Gede sama gimana? Fire! Pasti dia dengar. Dia pasti dengar. Karena dia nyesel baru. First official warning. Nah, itu. Jadi dari tadi pertama apa? Kan caution, ngoceh. Lalu naik ke verbal tanpa stop time. Langsung kasih tahu di sini. Nah, kalau udah stop time berarti ada peringatan keras. Kalau verbal dia mulut tak diangkat pum, ditempel lagi tak, dia speed pum. Jadi kita lihat dulu actionnya dia. Kira-kira 3 detik, 4 detik, 5 detik no action, stop. Apa break? Oke, tapi kalau ada rangkulan jelas, break, stop. Biasanya kan nggak bisa lepas karena ada rangkulan. Saya kalau meluk dia pasti meluk saya. Otomatis. Ya, tapi kalau banyak juga dia tahu pada dia gini langsung. Oke, makanya yang akan diperingatkan dia. Dia, boom, tiba-tiba dia apakah boom ya, poinnya di situ. Oh ya. Tapi sweepnya tidak. Oke. Terus saya pukul dia. Bersih masuk. Boom, poin dong, masuk. Dia jatuh, kena knockdown. Nah, karena itu maka saya dapat poin knockdown. Saya mukul dia dapat poin. Ketika dia kena knockdown, saya dapat poin lagi 1, poin knockdown. Oke? Tangkap 2 ya. Yes. Tinggal lihat kalau sampai 10 dia berarti kelar. Nah, kalau enggak ya boleh. Tapi dia kalau nge-bounce badannya pam boom, itu yang nggak boleh. Paham ya? Ya. Apalagi dia pegangan tali buat Kerjaannya nada ya. itu nggak boleh. Oke? Dia mau back kick, dia takut jatuh, dia pegang. Nah, itu nggak boleh. Jadi tidak boleh menyerang dengan bantuan selain organ tubuh. Ya. Pertanyaan lagi? Penting masuk tanpa defense kayak gitu. Tapi kalau di kickboxing itu masuk. Cuman kan kalau lagi main kan cuma kadang-kadang juri ada yang berat ya, tergantung jurinya ini. Kan juri gak cuma 1 makanya. Juri pasti lebih dari 2, masih ganjil. Oke? Next. Yang ditunjuk adalah cornernya atau sudutnya, bukan orangnya. Oke ya? Tadi kan main nih. Yang disudut ketika ada poin ini ditunjuk tuh cornernya, arah cornernya. Bukan orangnya. Kalau orang itu jalan ini jadi susah. Stop. 1 point red. Stop. 2 point blue. 10, maka pertanyaan akan selesai. Jauh. Kalau di light contact dan full contact, light contact dan kickback itu selisihnya 15. Sebenarnya kan skornya nggak kelihatan. Kalau di poin mati skornya kelihatan di depan. Kalau light contact sama kickback itu jadinya duduk. Pakai ini, clicker. Pakai poin itulah application atau apa scoring system. Nah, kalau misalkan kamu sebagai juri udah lihat, oh ini selisihnya 15 ini boleh kelihatan. Maka wasit akan melihat kenapa selisih 15. Kalau ada 2 juri yang sudah selisih 15, maka pertandingan selesai. Tapi kalau ya distance itu menentukan poin atau tidak, bentuk atau foam menentukan poin atau tidak. Begitupun tendangan, jarak distance. Oke? Ya, itu biasa terjadi sama anak Muay itu, ya kan? Selama dia enggak, saya buang, saya nyerang, boleh. Yang nggak boleh, Nangkep ya. saya hold, dia tendang.
saya buang. Saya serang. Boleh. Ya nggak boleh. Dia nendang, saya tangkap. Ini udah pelanggaran. Saya pukul. Tambah lagi pelanggaran. Saya sweep. Gimana kalau zoom minus? Gimana nggak di bis misalkan kalau udah. Oke? Yang pegang di sudut sana itu punya saya. Kenapa? Karena pelatihnya dia ini, pelatih saya ini ada di sini. Pelatih saya kan di sini nih, baru mulai nih. Kan supaya bisa ngeliat ke sono, bisa lihat angkanya kan saya harus nyebrang. Penglihatan yang ngerti nggak maksudnya? Iya. Kalau saya pelatih di sini, angkanya di sini kan nggak bisa ngeliat. Saya harus ngeliat atlet saya main, saya harus ngeliat gini-gini kan nggak mungkin. Makanya posisinya berseberangan nanti ada. Ngerti ya? Pelatih duduk sini. Skor kipernya itu kick counternya itu di seberangnya. Begitupun sebaliknya. Oke? Paham? Nah, utang tendangan ini harus diselesaikan per round. Satu round itu utangnya 6. Oke? Main. Tak. Saya ngangkat tendangan begini aja, walaupun nggak kena ke dia, tapi ada respon dari dia berkurang. Ya? Sweep berlaku. Tidak ada respon enggak? Distance. Tidak ada respon. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Betul, benar. Dia tendang. Masuk. Kan udah 0 nih ceritanya. Ini udah 0. Kan tadi ini selesai kan? Udah 0. Waktu habis. Ya kan? Waktunya habis. Maka kan break nih. Dia akan teriak ke wasit tengah. Referee, dia tahu. 0. Maka saya akan bilang sama si biru, kamu masih kurang apa? Dan tadi ronde 2 kamu harus ulangan lagi. Kan tadi kan per round kan 6. Berarti ronde 2 dia berapa? 10. Kalau masih di ronde pertama, itu hanya diingatkan seperti itu. Ya, anggaplah main lagi, habis. Saya lunas lagi nih. Ya. Di ronde 2. Hah? Merah lunas. Ya, merah udah lunas nih. Di ronde 2. Kan ronde pertama harusnya 10, ini kan 6 lagi. Betul nggak? Ya. Saya main lagi ronde kedua, selesai, saya utangin 0 lagi. Karena dia 10 dia. Nah, 10 main. Di waktunya habis, tinggal anggap sisa 5. 2. Harusnya 10, ternyata masih ada 2. Kalau yang pertama cuma dikasih tahu. Nah, tadi yang 4 tadi, teman-teman bisa tulis. Ngerti ya, Mas? Begitu udah selesai, masih utang 2. Nah, di ronde 2 kan masuk ronde 3. Maka sebelum pertandingan ini dimulai, si biru ini dipanggil. Betul? Minus point. Official warning, minus point, kurang tendangan 2. Teman-teman kasih kode gini. Tandanya dia kurang 3, tendangan kurang 3, minus point. Ngerti? Nah, di skor tadi